Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita ketemu kembali di pelajaran Tauhid di semester 2 ini. Ya, diawali dengan pembahasan ruqyah dan tamimah. Ya, diharapkan dengan belajar ini ya kalian dapat menyebutkan hukum-hukum ruqyah dan tamimah beserta dalilnya. Kemudian kalian juga bisa membedakan antara ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirik. Ya, kalian bahkan bisa membedakan antara ruqyah dengan tamimah. Ruqyah itu apa? Tamimah itu apa? Apa perbedaannya? Dan kalian juga bisa menyebutkan sebagian perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan dan memperingatkan manusia dari hal itu. Kalian bisa memberikan contoh syirik kecil dan bentuk-bentuknya. Nah, al-ikhwah, kita masuk di pelajaran pertama. Oke, yaitu tentang ruqyah. Nah, ya Allah terkabarkan di Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u. Ya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat. Jadi Al-Quran itu merupakan obat. Nah, nanti bagaimana Al-Quran bisa sebagai obat? Yaitu dengan cara melakukan ruqyah. Nah, kemudian yang perlu dipahami al-ikhwah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ruqyah, kita harus meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menguasai, memiliki manfaat dan bahaya. Jadi semua kemanfaatan, semua bahaya itu Allah yang berkuasa. Allah katakan di Az-Zumar 38 ya. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan, terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah dari selain Allah. Terangkan apa itu siapa itu Uzza, Lata, patung-patung, pohon-pohon, jin. Terangkan semuanya. In aradani Allah bidzurin hal hunna kasifatu dzurri. Ketika Allah menginginkan satu bahaya atas diriku, apakah sesembahan-sesembahan itu bisa menghilangkan bahaya tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Demikian juga ketika Allah menginginkan memberikan rahmat kepadaku, apakah berhala-berhala itu bisa menghalangi rahmat Allah? Maka katakan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah bertawakal, bersandar orang-orang yang bertawakal. Ini sebagai pendahuluan oleh ikhwah. Kemudian kita masuk, apa itu ruqyah? Ruqyah itu secara bahasa dari kata roko, yarki, yang artinya menyembur. Tahu ya menyembur ya? Jadi menyembur itu meniup dengan mulut, ada uapnya, tetapi tidak sampai keluar ludah. Ya, tahu kan ular itu? Saya lihat ular kobra misalnya, itu kadang-kadang itu menyembur. Itu istilah bahasa ruqyah itu. Adapun setelah istilah syariat, ruqyah itu apa yang dibacakan kepada orang yang sakit dari Al-Quran atau doa-doa yang disyariatkan untuk menghilangkan penyakitnya. Jadi ruqyah itu berarti apa? Bacaan. Ya, bacaan yang diambil dari Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dibacakan kepada orang yang sakit untuk mengobati penyakitnya. Adapun tata cara atau bagaimana cara meruqyah itu ada 3 ya.
Yaitu kita membaca Al-Quran atau doa-doa kemudian ditiupkan ke bagian tubuh yang sakit. Yang pertama, jadi kita baca, misalnya baca Al-Fatihah, selesai, kemudian kita semburkan ke bagian tubuh yang sakit. Yang kedua, kita tiupkan ke telapak tangan. Kita semburkan, misalnya selesai Al-Fatihah, kita semburkan ke telapak tangan, kemudian telapak tangan itu kita usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Atau cara yang ketiga, selesai membaca Al-Quran, kita semburkan ke air. Kemudian apa? Diminumkan kepada orang yang sakit. Ya, itu cara meruqyah. Kemudian di sini ada pembahasan tentang berobat. Ya, tentang berobat. Jadi berobat itu pengertiannya apa? Jadi berobat itu dilakukan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit dengan mengkonsumsi obat-obatan atau berada di tempat-tempat yang baik. Misalnya di pantai untuk mengobati asma, orang kadang datang ke pantai kan. Gitu. Jadi berobat adalah usaha untuk menghilangkan penyakit dengan obat-obatan atau tempat-tempat yang baik. Nah, syaratnya di sini adalah apa? Harus dengan yang mubah. Jadi yang dikonsumsi obat-obatnya adalah yang tidak haram. Ya, Rasul katakan, Innallaha anzala da' wa dawa. Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa. Dan Allah telah menjadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Ada perintah untuk berobat. Wala tadawau biharam. Tetapi jangan berobat dengan yang haram. Ya, misalnya berobat dengan apa? Khamr. Berobat dengan makan binatang yang diharamkan. Nggak boleh seperti itu. Berobat dengan minum darah kobra misalnya, itu kan nggak boleh. Karena itu hal yang haram. Jadi berobat itu dengan cara yang, dengan hal yang halal, yang tidak haram. Kemudian, al-ikhwah, jenis-jenis ruqyah. Jadi ruqyah itu dibagi dua. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Nah, tentu yang diperintahkan, yang dibolehkan adalah ruqyah yang syar'iyah. Nah, untuk ruqyah yang syar'iyah itu ada 3 yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Dengan menggunakan Al-Quran atau doa-doa yang sahih. Jadi yang dibaca itu adalah Al-Quran atau doa-doa yang sahih yang diajarkan Rasul SAW. Yang kedua dengan bahasa Arab. Atau kalau enggak dengan bahasa yang difahami. Maka nggak boleh ya ruqyah itu dengan kata-kata yang nggak jelas. Hanya ngedumel saja. Atau dengan bahasa yang kita tidak paham. Kenapa? Khawatir terkandung padanya kata-kata kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dengan keyakinan bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya. Jadi ruqyah itu seperti kita berdoa. Ya bisa dikabulkan, bisa enggak. Tergantung dari kondisi orang yang membaca ruqyah ataupun orang yang di ruqyah. Ya, jadi 3 ini. Jadi kalau ruqyahnya nggak jelas, yang diucapkan itu nggak jelas, maka tinggalkan. Khawatir nanti jatuh pada kesyirikan. Kemudian ruqyah yang syirik itu adalah ruqyah bacaan yang terdapat padanya seruan, doa, permintaan kepada selain Allah Ta'ala. Itu doa yang syirik. Misalnya seperti yang sering kita dapati. Ayo yang kepada yang bau rekso ini jangan ganggu kita. Ya, dan sebagainya. Itu nggak boleh ya. Karena itu ruqyah yang syirik. Ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas tentang masalah ruqyah. Nanti kita lanjutkan. Ya, di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.